Saudara, membaca kisah perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat di Efesus sungguh menghadirkan rasa haru yang tak berkesudahan. Betapa tidak, benar-benar kalau ada ungkapan perbuatan itu jauh lebih berkata-kata daripada kata-kata itu sendiri. Perbuatan Paulus dalam pelayanannya sungguh menjadi berkat yang luar biasa bagi para penatua di Efesus. Berturut-turut kalau Paulus membagikan hidupnya dalam pelayanan, ketika dia mengungkapkan pada ayat yang ke-19 dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 17 sampai dengan 38, Paulus berujar, "Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, pada ayat 20, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu." Saudara, luar biasa bukan? Bukan hanya dalam bagian ayat yang ke-19, Paulus mengatakan bahwa dia mencucurkan air mata, bahkan nyawa taruhannya dalam pelayanan. Tapi berturut-turut dalam ayat-ayat berikutnya, contohnya saja pada ayat yang ke-24. "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Saudaraku yang terkasih, kembali lagi Paulus menyatakan pada ayat yang ke-27, "Aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu." Pelayanan yang sungguh sangat berharga dan bernilai untuk orang lain, secara khusus bagi para penatua jemaat Efesus. Inilah yang Paulus teladankan. Inilah Paulus hidupi, bahwa dalam pelayanan nyawa taruhannya, bahkan begitu banyak pergumulan yang berat, tetapi tidak pernah melalaikan tugas panggilan pelayanannya. Saudara, ini yang akhirnya membuat sedih para penatua jemaat Efesus ketika harus berpisah dengan Paulus. Tetapi Paulus menyatakan pada ayat 32, "Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya." Indah sekali saudara. Paulus tidak mengatakan bahwa apa yang dilakukan dalam pelayanannya itu adalah miliknya, tapi dia serahkan kembali kepada Tuhan Yesus. Dan karena itu dia tidak pernah melalaikan pelayanannya, karena dia tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk Tuhan Yesus. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menghabiskan hidup ini? Apakah kita juga rindu untuk melayani? Karena dalam bagian dari Kisah Para Rasul 20 ini juga saudara, Paulus menegaskan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apakah kita sudah memberikan hidup kita untuk pelayanan? Sekalipun nyawa taruhannya, sekalipun ada begitu banyak air mata yang harus tercurah, sekalipun begitu banyak pencobaan yang ada saudara, mari belajar meneladani Paulus. Menghadapi semuanya itu tidak pernah dia melalaikan, tapi dia terus memenuhi, karena dia tahu apa yang dilakukannya adalah untuk memberitakan Injil keselamatan dan membawa orang pada Kristus. Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan kita bersama untuk terus tidak melalaikan pelayanan yang adalah milik Tuhan. Amin.